Premanisme dan ancaman terhadap harmoni. Beberapa waktu lalu, Kapolres Kota Kendari menegaskan pentingnya memberantas premanisme, apalagi premanisme yang berkedok ormas. Apalagi premanisme ini dapat menghambat iklim investasi. Langkah ini diambil guna memastikan dunia usaha dapat berjalan lancar tanpa gangguan pemerasan dan pungutan liar yang mengatasnamakan ormas. Kami tidak ragu untuk menindak tegas setiap ormas yang terlibat dalam aksi premanisme yang merugikan masyarakat dan dunia usaha, ungkapnya pada Senin 17 Maret 2025. Ia menambahkan sebelum melakukan penindakan hukum, Polresta Kendari menekankan pentingnya langkah-langkah preventif berupa sosialisasi dan pembinaan kepada organisasi masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam tindakan ilegal dan merugikan. Polresta Kendari secara aktif mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha mengenai potensi ancaman premanisme serta cara-cara untuk melaporkan kejadian yang mencurigakan. Dimanapun, berbagai bentuk kekerasan termasuk premanisme yang melibatkan orang atau kelompok tertentu akan meresahkan masyarakat yang terkena dampak kekerasan itu. Apalagi dunia usaha, tentu akan menghambat kelancaran usahanya. Karena itu tindakan hukum dan preventif perlu terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Di negara yang menjunjung tinggi agama dan budaya, premanisme dalam berbagai bentuknya tentu tidak mendapat tempat. Agama dan budaya tidak membenarkan aksi-aksi premanisme. Fenomena premanisme ini sepertinya akan semakin marak menjelang Lebaran dengan dalih meminta tunjangan hari raya atau THR. Kasus di salah satu kabupaten di Jawa Barat cukup meresahkan. Ormas tertentu melakukan aksi premanisme dengan memaksa para pengusaha untuk memberikan THR. Kasus permintaan dana dengan memaksa semacam itu tidak terjadi di saat menjelang Hari Raya Idul Fitri saja, namun juga hampir terjadi setiap hari di lembaga negeri atau swasta di mana saja dan kapan saja. Mereka mengaku sebagai anggota organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dengan dalih uang keamanan atau tutup mulut. Ujung-ujungnya adalah pemerasan atau blackmail agar semua aman. Jika tidak mau, tempat usaha mereka akan dirusak oleh mereka yang mengaku sebagai anggota ormas. Fenomena ini juga sekaligus menunjukkan bahwa praktik pemaksaan oleh ormas dalam meminta THR masih terjadi dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Penegakan hukum yang tegas dan kesadaran kolektif dari semua pihak diperlukan untuk menghapus praktek premanisme yang berkedok tradisi ini. Tindakan ini juga merusak ketertiban sosial sekaligus menciptakan ketakutan di kalangan warga dan dunia usaha. Prevensi, dialog, dan penindakan. Klaim bahwa aksi premanisme semacam ini sebagai budaya asli Indonesia adalah kesalahan besar. Aksi meminta-minta dengan cara memaksa bukan sebagai tradisi masyarakat. Justru fenomena ini merupakan produk politik dan sosial era Orde Baru yang berkembang sejak 1970-an hingga 1990-an. Dalam konteks Lebaran, fenomena ini jadi lebih dirasakan karena adanya tekanan sosial dan ekonomi. Dengan dalih solidaritas dan tradisi berbagai sejumlah kelompok ini meminta jatah Lebaran atau THR dari para pengusaha. Tetapi bukan dengan cara sukarela, melainkan dengan paksaan dan ancaman. Indonesia memiliki berbagai tradisi dan gotong royong, terutama dalam perayaan hari besar keagamaan. Konsep zakat, sedekah, dan infak adalah bentuk kepedulian sosial yang dianjurkan agama. Namun gotong royong atau sedekah selalu bersifat sukarela, bukan dipaksa dengan ancaman apalagi kekerasan. Aksi premanisme berkedok tradisi yang muncul menjelang Lebaran bukan sekadar keresahan tahunan, melainkan ancaman bagi tatanan sosial. Ketika kelompok tertentu menggunakan dalih solidaritas dengan menekankan dan memeras pengusaha, esensi ketulusan berbagi berubah menjadi praktik intimidasi yang mencederai nilai-nilai kebersamaan. Fenomena ini tidak dapat dibiarkan, apalagi ditoleransi dengan alasan kebiasaan. Butuh langkah tegas dan sistematis menghapus warisan buruk ini. Penegakan hukum harus menjadi ujung tombak menangani aksi pemaksaan berkedok sumbangan. Aparat keamanan tidak boleh ragu menindak kelompok-kelompok yang menggunakan ancaman sebagai alat mengeruk keuntungan.
Selama ini, kelemahan dalam penegakan hukum justru memberikan ruang bagi praktik ini terus berkembang, menciptakan siklus ketakutan di kalangan pengusaha dan masyarakat. Ketegasan hukum bukan hanya menghentikan aksi premanisme di lapangan, tetapi juga mengirim pesan bahwa tidak ada tempat bagi pemerasan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain langkah hukum, upaya meningkatkan kesadaran publik juga menjadi penting. Tradisi berbagi dalam Islam telah memiliki mekanisme yang jelas melalui zakat, infak, dan sedekah. Semuanya berakar pada keikhlasan, bukan tekanan. Oleh karena itu, masyarakat perlu mendapatkan pemahaman agar mengerti antara donasi sukarela dan pemaksaan berkedok solidaritas. Kampanye publik tentang pentingnya berbagi yang benar dapat membantu mengurangi legitimasi sosial terhadap praktik premanisme ini. Langkah-langkah hukum yang akan dilakukan terhadap maraknya premanisme di tengah masyarakat ini perlu didukung oleh masyarakat, termasuk di dalamnya mendukung langkah hukum yang akan dilakukan oleh kepolisian Kota Kendari. Ini penting dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran premanisme yang seringkali mengatasnamakan ormas tertentu. Kita tentu berharap bahwa warga yang menginginkan kota ini aman dari segala bentuk premanisme akan mendukung langkah-langkah yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sejatinya kasus premanisme tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya catatan kejahatan yang selalu ada di setiap negara. Walaupun begitu, bukan berarti tindakan premanisme ini tidak dapat dicegah. Permasalahan premanisme sejatinya menjadi tanggung jawab semua warga negara. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan dasar hingga perguruan tinggi secara layak, menyediakan pelatihan kerja dan lapangan pekerjaan yang memadai, dan tentunya mengadakan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pola pengasuhan anak kepada setiap orang tua agar penerus bangsa dapat tumbuh menjadi individu yang berkualitas. Selain pemerintah, orang tua juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya premanisme sejak dini, yaitu mendidik anak dengan cara menerapkan pola pengasuhan yang tepat dan senantiasa menanamkan nilai-nilai yang positif serta memberikan contoh perilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui peran orang tua, pergaulan anak juga dapat dikendalikan dan diarahkan untuk memilih pergaulan yang positif. Berbagai pendekatan dapat dilakukan untuk memupus aksi-aksi premanisme yang berkedok ormas, antara lain pendekatan keagamaan. Pada sisi ini, tokoh-tokoh agama perlu dilibatkan di dalam edukasi dan sosialisasi anti-premanisme. Ini tentu dilakukan melalui sekolah-sekolah berbasis keagamaan dan melalui mimbar-mimbar masjid. Edukasi dan sosialisasi juga dapat dilakukan secara langsung di lapangan melalui proses dialogis dengan berbagai komponen masyarakat, termasuk kelompok-kelompok pemuda yang potensial melakukan aksi premanisme. Semua pihak perlu bergerak bersama dalam melakukan aksi menolak premanisme, sebab premanisme tidak berakar dari agama dan budaya kita yang luhur. Walhasil, menganggap aksi premanisme melalui pemerasan dan pemalakan yang berkedok ormas, apalagi menjelang Lebaran sebagai bagian dari budaya menunjukkan ketidakpahaman terhadap sejarah dan tumpulnya memahami realitas sosial. Budaya berbagi dalam masyarakat tidak pernah lahir dari paksaan, melainkan keikhlasan. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukanlah pembenaran terhadap praktik ini, melainkan keberanian melawannya. Solidaritas sejati tidak pernah lahir dari ancaman tetapi ketulusan. Jika ingin menjaga nilai-nilai luhur gotong royong, maka sudah saatnya memberantas premanisme dengan ketegasan dan menggantinya dengan semangat berbagi sesuai ajaran baginda Nabi. Wallahu alam bishawab.